dukanya menjadi albino. Udah lama nih gue gak cerita tentang persuka dukaan menjadi albino. Kan tuh suka ada tuh yang komen-komen di feed gue kayak pengen deh jadi albino, putih, cantik, bla gitu. Nih gue jelasin suka dukanya. Salah satunya adalah lu bakal jadi pusat perhatian dari sedari lu lahir. Walaupun kagak bakal bisa juga sih lu tiba-tiba jadi albino. Tapi ini gue pengen cerita. Definisi jadi pusat perhatian biar kata gue bukan artis ya. Biar kata gue bukan siapa dah Justin Bieber. Dimana-mana gue selalu diliatin ya. Pasti itu pasti. Mau di mana aja nih ya. Itu pasti diliatin gitu kan ya. Sampai apa? Sampai temen lu sendiri yang jalan sama lu nih, jalan sama gua nih, itu sampai dia sendiri yang risih padahal gua yang diliatin. Kadang temen gua suka ngomong gini kayak, tuh orang kenapa sih liatin lu mulu? Pengen gua kasih tau apa gitu kayak, atau dia sendiri yang kayak mau membela gua gitu. Ibarat jangan liatin gua mulu gitu, jangan liatin temen gua mulu gitu. Gue sampai udah kagak berasa tau diliatin, sampai kayak orang liatin gua. Kayak gue tahu mereka ngeliatin gue, tapi kayak udah kagak ada urat risihnya tuh udah kagak ada anjir. Kayak orang ngeliatin gue dari atas bawah dijentrongin bener-bener kayak anjir tuh orang putih banget gitu. Wah udah kagak berasa gue. Malah temen gue yang ada sense-nya tuh. Nah makanya kalau kayak gitu gue kadang suka bilang udah biarin aja gitu, biarin aja gitu. Dan emang gue selalu ngasih tau temen-temen gue kayak lu sabar-sabar ya kalau jalan sama gue, sama pacar gue juga gitu kayak lu sabar-sabar aja kalau jalan sama gue, lu pasti bakal jadi pusat perhatian juga gitu. Walaupun yang ngeliatinnya ke gue sebenarnya. Bukan gimana, bukan gera atau gimana, emang kenyataannya begitu gitu ya. Lu tahu gue pernah dijentrongin sama bocah-bocah ya. Tiap saban kali gue ketemu bocah-bocah misalnya di pinggir jalan gitu, gue lagi ada urusan di pinggir jalan, itu bocah-bocah tuh ngelingker kayak ada apaan tuh, kayak ada topeng monyet apa di depannya gitu, kayak dia nontonin gitu. Padahal gue lagi kayak ngapain gitu, lagi kayak ngambil dompet atau apa tuh, ditontonin gue. Diam 3 orang tuh depan gue. Gue pengen bilang kenapa dek, pengen bilang kenapa dek juga gue udah tahu jawabannya. Pengen bilang maaf nih dek, gue kagak bikin pertunjukan apa-apa, mending lu pulang gitu juga. Gimana gitu ya, udah sabar-sabar aja, gue mah udah terlatih gitu ibaratnya. Ya begitulah guys, kira-kira lu kalau jadi albino kuat nggak? Terus nih gue ada cerita lagi nih. Lu pernah nggak belanja sama orang tua lu, kayak sama bapak lu, kayak sama mak lu, tapi pedagangnya kagak percaya kalau itu emak bapak lu? Sering gue. Saban kali gue pergi ya, mana kita Tanah Abang, kita Tamrin kayak belanja baju lebaran gitu ceritanya. Tuh mana ki pasar Gembrong kayak mana ki? Itu ya, pedagang pasti selalu nanyanya begini. Gue kan sama mak gue masuk nih, set ke toko itu. Mak gue kayak bapak gue kayak siapa dah? Biar kata gue ke pasar ular sama bapak gue habis sepatu. Pasti pedagangnya begini bilangnya. Cantik banget dek, putih banget. Ada keturunan nih. Biasanya gue selalu pergi nih belanja nih biasanya sama salah satu dari orang tua gue, entah emak gue atau bapak gue ya gitu. Nah mak atau bapak gue nih pasti udah punya apa ya, kayak udah punya skenario-nya juga nih kalau orang nanya begitu gitu, kayak ini mix ya anaknya gitu. Terus pasti mak atau bapak gue juga kayak ngomong gini, iya misalkan gue sama mak gue nih, mak gue bisa bilang gitu, iya bapaknya ada keturunan gitu. Biar apa, biar cepet gitu, biar cepet bisa bertransaksi, kagak usah basa-basi, langsung cepet keluar dari itu toko gitu kan ya. Tapi ada juga yang udah tahu gue perginya sama emak sama bapak gue, itu pedagang masih nanya juga, ini bapaknya blasteran ya, padahal di situ ada bapak gue. Lah gimana ya? Terus di situ biasanya bapak gue yang digituin kayak cuma diem doang gitu, kayak gitu aja gitu. Lu pikir kagak lihat itu siapa? Lu pikir siapa? Udah gitu aja gue udah pusing berpikir dan berbicara. Gue di situ cuma biasanya nih gue kalau lagi belanja begitu gue cuma kayak kayak seralu dan imajinasi lu dah. Perbedaan albino dengan manusia pada umumnya gak ada. Kenapa kagak ada? Ya emang kagak ada. Soalnya sama-sama punya mata, hidung, mulut, bisa bernapas, bisa punya perasaan, bisa apa, kentut apa, segala macam, makan iya, minum iya. Kagak ada bedanya, beraktivitas, kerja, sekolah, semua sama. Kagak ada bedanya. Astagfirullahaladzim, nih ada lagi nih. Kak mau nanya, emang iya ya kalau albino itu rada bau telur? Nggak sih kak? Kayak amis. Dari mana lu tahu albino bau telur? Bau amis. Astagfirullahaladzim. Ketek temen lu noh. Cium. Yang belum mandi. Yang males mandi. Bau telur. Demi apa? Award dari mana? Kalau termasuk gak gue tahu dari mana nih, ngade-ngade.
Tapi kalau ada yang bilang gini, syukur alhamdulillah lah ya. Gue kira mak gue doang yang bilang gue cantik. Cuma kan segala sesuatu itu harus berdasarkan teori gitu kan ya. Jadi teorinya apa gitu yang membuktikan. Iya. Emang albino badannya bau kapuk, demi Allah gue aja kagak tahu bau kapuk kayak mana. Ngaco, kata gue kagak mandi kali bau kapuk no. Enak aja, sabun gue lep boy. Ceritanya kakak bisa albino. Ceritanya adalah pada suatu hari pada tanggal 19 Desember 1999 saya dilahirkan oleh mama saya ke dunia setelah mama saya mengandung saya selama 9 bulan. Prosesnya seperti apa saya tidak tahu, pokoknya itu campur tangan Tuhan yang membuat saya lahir sebagai albino seperti itu, kurang lebihnya di end. Kalau albino perlu napas nggak? Lu pikir aja Avatar aja perlu napas, masa gua kagak? Ribut. Kalau albino bisa hitam nggak? Nggak bisa. Mau apapun dicoba bagaimanapun nggak bisa. Bisanya jadi kepiting, jadi udang rebus, jadi apa itu? Pokoknya nggak. Coba aja dulu 8 jam sehari berjemur di bawah sinar matahari. Bukan masalah kurang lamanya nih selama ini saya berjemur nih. Jangankan 8 jam, sejam 2 jam di bawah sinar matahari aja tuh udah ada efeknya. Dan pernah kebakarnya banget itu kayak 3-4 jam ke atas gitu. Gimana kalau tiap hari 8 jam? Bukan apa-apa, bukannya jadi hitam, jadi almarhum. Kasiannya gak bisa hitam, kasiannya gak bisa putih. Apapun warna kulitnya kita harus percaya diri ya guys ya. Nah paling demen nih gue nih kalau ada yang nanya kayak gini nih. Gue tuh asli orang barat. Mak gue orang Sumatera Barat sama Jawa Barat. Bapak gue orang Nusa Tenggara Barat sama Jawa Barat. Gue tinggalnya di Bekasi Barat. Nah tuh, gue orang barat. Bukan perkara tiketnya dimahalin sih sebenarnya. Gue punya pengalaman yang membuat gue tersadar kalau emang gue harus menyatakan diri gue ini sebenarnya WNI, orang Indonesia. Jadi waktu pernah tuh gue Saban SD SMP ke Kota Tua nih. Tahu kan lu Kota Tua. Beli kerak telur. Tibang beli kerak telur aja harganya bisa mahal bener. Pas temen gue yang beli kok harganya normal-normal aja. Pikir gue, gue dikata bule. Nah sejak saat itu deh, tiap kali gue ke tempat pariwisata manapun tuh ya, gue mau jajan, yang pertama kali gue sebutin, bang beli bang. Bang, saya orang Indonesia. Kudu gitu biar kagak dimahalin. Terus ya nanti abangnya pasti bilangnya gini, bisa bahasa Indonesia? Terus gue jawab lagi, iyalah bang, kan tadi saya bilang saya orang Indonesia. Albino sama alibi temenan kagak? Kagak, soalnya gue kagak kenal sama lu. Gue kan albino, nah lu alibinya, banyakan alibi sih lu hidupnya ya. Kak kenapa matanya nggak merah? Sebenarnya merah sih. Ini dibandinginnya tapi sama hewan ya. Kalau hewan mah udah kelihatan banget gitu merahnya ya. Cuma kalau aku itu kayak karena kalau kena flash atau kayak cahaya banget gitu baru kelihatan merah. Terus merahnya tuh bukan yang kayak di ini kan lensa ya. Yang kalau yang abu-abu ini tuh lensa. Itu yang kelihatannya tuh di pupilnya yang merah nih kayak gini nih contohnya. Tuh kayak gitu kan emang sebenarnya emang orang tuh kadang suka merah juga atau kayak matanya jadi kayak gimana gitu kalau kena flash kan. Cuma kalau aku tuh kayak yang merah banget gitu nih kayak gini, kayak yang filter mata nani gitu. Terus kadang kalau yang kayak begini nih kalau lagi foto bareng sama temen terus pakai flash tuh aku suka insecure gitu, makanya aku kayak suka merem aja kayak cuma kayak gitu. Soalnya pasti suka ada aja yang nanti Clara ngomong pas lihat hasilnya, ih mata lu kenapa ini merah gitu. Kalau upacara gimana ya? Upacara dari gue SD, SMP, SMA nggak pernah bolos upacara. Ya upacara kayak biasanya kan pakai topi gitu dan nggak panas-panas amat kan kalau jam 7 mah. Dan setelah gue pikir-pikir nih pas gue udah gede nih, pas udah seumur gini nih gue pikir-pikir gitu kan ya. Dulu tuh gue suka cari cara kan, kayak orang gimana ya caranya biar kagak ikut upacara gitu. Sakit kan, gue udah sakit kan biasanya. Paling gue bolos kalau kebelet berak doang kan. Lumayan ada waktu kamar mandi kan gak bisa ditahan kalau itu kan ya.
Cuma setelah gue pikir-pikir, kenapa dulu kagak gue sok-sokan aja gitu bilang, "Bu, saya kan albino, gak boleh ikut upacara," gitu. Gurunya gitu gak sih? Atau gue upacaranya dia yang teduh gitu kan biasanya. Tapi gue kagak memanfaatkan kayak begininya gue untuk mendapatkan keenakan di antara penderitaan orang lain. Kagak pernah dimanjain juga gue. Ya panas sih panas, ya aneh gitu, emang kagak boleh dimanjain juga kalau kayak begini, nanti ngelunjak. Albino, ya gue terlahir sebagai albino guys. Bule, ya emang suka dibilang kayak bule gitu. Cocok sih emang kalau dibilang kayak bule albino tuh kan ya, soalnya ya gitu deh. Dengan kulitnya yang putih, rambutnya pirang, banyak yang bilang bule. Emang gitu, soalnya kalau gue nggak ngomong nih orang nggak akan kira kalau gue tuh orang Indonesia gitu. Faktanya tapi gue orang Indonesia asli ya guys, bukan bule. Nggak lahir di Amerika, di New Zealand, Belanda, kagak. Harusnya tapi gue cocok ya kalau terlahir di situ ya. Kayak cocok-cocok aja kan gue jadi itu. Iya bener. Kalau misalkan gue kayak jalan-jalan ke Eropa gitu, mungkin gue bakal dikira warga sana kali ya. Jangankan Eropa, apa ya misalnya yang deket-deket ya, apa Australia sangka warga sana gue. Kalau gue pergi ke mana, ke tempat wisata Indonesia nih, di Indonesia tuh banyak yang ngira gue turis. Lagian gue bisa dikira turis tuh gue juga bingung gitu. Mungkin karena lihat perawakan gue aja kali ya. Mungkin karena ya itu tadi, gue suka dikira bule gitu karena perawakan gue. Nah gitu guys, jadi gitu, ada banyak suka dan dukanya gitu. Omong-ngomong soal suka tuh, gue kayak suka pede aja kalau pakai baju kemana-mana gitu. Perawakan gue jadi mau pakai baju apa aja tetep cakep gitu. Mampus. Kuantiti albino di Indonesia mungkin gak terlalu banyak ya, tapi sebenarnya ada gitu. Rupa-rupa, soalnya di Indonesia tuh emang bervariasi dan beragam adanya gitu, sesuai ininya kita, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Sesuatu yang beda tuh justru malah jadi keunikan di Indonesia, tidak membeda-bedakan gitu. Untuk itu kita harus tetap bisa menghargai perbedaan. Wah deh pokoknya, ya segitu aja.